Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillah alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, semoga selalu dalam kondisi sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya. Dari dalam hati yang suci, malah kita haturkan puji. Dari hati yang syukur, mari kita panjatkan syukur, kita haturkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, membolak-balik hati manusia, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Suara yang merdu, sholat yang merdu, indah, salam, semoga selalu tetap tercurah tanpa pernah padam kepada rahmat kepada alam, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, sahabatnya, warganya, tabiin-tabiinnya, dan para pengikutnya, dan semoga kita semua termasuk yang mendapatkan syafaat di dini wa dunya wal akhirat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillah. Mari kita berdoa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma faqihna fiddin wa alimna tafil. Allahumma faqihna fiddin wa alimna tafil. Allahumma faqihna fiddin wa alimna tafil. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzala mubarakan wa tahrim diri. Rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la raiba fi. Inna Allah la yuhibbul jum'at. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Hasbunallahu sayyidinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Alhamdulillah, kami di sini akan menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang rahmat Allah mendahului murkanya. Rahmat Allah mendahului murkanya. Kalau kita lihat sebelumnya bagaimana Quran Al-Baqarah ayat 7, ya, Al-Baqarah 7, Allah telah mengunci hati, ya, mengunci hati dan pendengaran mereka. Pada penglihatan mereka ada penutup
dan bagi mereka azab yang sangat berat. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Pada penglihatan mereka ada penutup, ya ada yang menutupi, dan bagi mereka azab yang sangat berat. Kalau kita melihat ini, jadi orang-orang yang mohon maaf, yang tidak menerima kebenaran itu keterangan kafir, itu kalau Allah sudah mengunci kebenaran, ya, Allah itu telah mengunci hati dan telinga orang kafir sehingga nasihat apapun, hidayah apapun, tausiah apapun, ya tidak akan bisa terima, tidak akan bisa, tidak bisa masuk, ya, tidak akan pernah bisa masuk, tidak akan pernah bisa masuk, teman-teman sekalian. Ya, maka kalau kita melihat ini, lalu apakah Allah itu jahat? Gitu ya. Allah itu jahat. Bagaimana Allah kok menguji mati? Bagaimana Allah itu kan gitu? Ya, itu teman-teman sekalian. Padahal sebenarnya di ayat sebelumnya juga Allah, jika orang tersebut telah mendapatkan petunjuk, sekali-kali Allah tidak pernah menyesatkan. Jika orang itu telah mendapatkan petunjuk, maka sekali-kali Allah tidak menyesatkan. Jadinya mereka telah mendapatkan petunjuk, tapi mereka tidak mau menerima. Akhirnya karena tidak mau menerima tadi, akhirnya apa? Sama Allah dikunci sekalian. Maka akhirnya ini di sini Allah, yaitu rahmat Allah itu, sebenarnya Allah itu memiliki sifat, yaitu rahmat Allah itu mendahului murkanya. Tadi kan murka Allah, mengunci mati dari murka. Rahmat Allah itu mendahului, rahmat Allah mengalahkan murkanya. Ini adalah berita gembira bagi hamba yang penuh dosa, yang maka yang penuh dosa jangan berputus asa dari rahmat Allah. Karena rahmat Allah itu begitu luas bagi pelaku dosa, bagi yang mereka selama ini berdosa, maka segera mohon maaf. Karena kita tidak mohon maaf, maka Allah nanti akan semakin menutup, semakin jauh dari Allah. Dari hadis terangkan yaitu, tatkala Allah menciptakan makhluknya, dia menulis dalam kitabnya, yang kitab itu terletak di sisinya, sesungguhnya rahmatku lebih mengalahkan kemurkaanku. Jadi Allah itu maha penyayang, maha menerima tobat bagi mereka yang mau bertobat. Hadis ini adalah hadis yang amat mulia, berisi kumpulan sifat-sifat Allah yang berisi penentang sifat Allah. Ya, isinya tentang kitabah menulis, ar-Rahmat. Allah juga punya sifat ghadab atau marah. Pada seluruh sifat tadi didukung oleh sifat dalam. Jadi sifat-sifatnya tadi. Namun di sini dijelaskan yaitu kata barok hukum ala nafsihi rahmah. Robmu telah menetapkan atas dirimu. Robmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang, rahmat. Quran surat Al-An'am 54 menunjukkan sifat kitabah, sifat rahmat, sifat kitabah yang menulis dalam sifat dan memiliki sifat rahmat. Dijelaskan juga dalam Quran surat An-Nahl ayat 50 yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Rabb mereka yang di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Nah, itu mereka takut. Rabb itu maha pemurah yang tertinggi. Allah itu maha pemurah. Ar-Rahmanu alal arsi istawa. Ya, juga ini sifat-sifat Allah yang maha Rahman, yang maha tinggi, ya, yang nanti mereka kita supaya nanti kita, jadi sampai Allah menuliskan dengan tangannya, kata babiyadihi, Allah menuliskan dengan tangannya, biyadihi dengan tangannya, biyadihi dengan tangannya. Dijelaskan juga
tatkala Allah menciptakan makhluknya, dia menulis dalam kitabnya, yakni kitab itu terletak di sisinya, sesungguhnya rahmatku lebih mengalahkan kemurkaanku. Jadi Allah itu maha kasih dan maha sayang. Tapi kalau setelah mereka mendapatkan diberikan petunjuk, tetap nyeleweng, tetap murka, tetap tidak mau terima petunjuk, maka Allah akan mengunci mati mata hati. Gitu ya. Kalau kita sudah menerima petunjuk, pendengaran, kalau kita itu masih keras, bisa jadi kita dikunci mati oleh hati. Jadi maka kita segera bertobat. Beberapa faedah tadi, alam memiliki ya maksud makhluk yang disebutkan hadis tadi. Jadi alam ini memiliki awal yang dimaksud dengan makhluk. Makhluknya Allah itu tidak hanya manusia ya. Semua langit, bumi, seluruh makhluk yang berada di antara keduanya, semua ciptaan, semua selain Allah itu makhluk. Gunung, binatang, bulan, bintang itu makhluk semuanya. Dan sesungguhnya alam ini diciptakan dan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang berawal bersama dengan Allah, ya. Tapi baru pertama hanya Allah. Setelah itu Allah baru menciptakan uh, ciptaan-ciptaan tadi semuanya. Kitabah adalah atau kitabah artinya menulis adalah di antara perbuatan Allah. Allah itu memiliki dua makna, ijab mengabulkan dan menulis dengan tangan dan pena. Allah gitu ya, membuat perencanaan dan mengabulkan. Kemudian Allah mewajibkan sesuatu pada dirinya, yaitu yang sesuai dia kehendaki. Sebagaimana Allah mengharamkan sesuatu pada dirinya, sesuatu atau sesuai yang dia kehendaki. Namun tidak ada seorang pun yang mewajibkan atau mengharamkan sesuatu bagi Allah. Allah Maha Al-Ashirah yang berkata bahwa Allah tidaklah mewajibkan. Karena kemudian Allah menetapkan sifat an-nafs sebagai sifat zatiyah. Allah memiliki sifat fauqiyah. Allah yaitu maha berada di atas seluruh makhluknya. Allah memiliki sifat istiwa, menetap tinggi tinggi di ars bagi Allah. Allah memiliki kitab yang bersih di sisinya, yang penuh dengan rahmatku, lebih mengalahkan kemurkaanku. Ya, karena manusia itu penuh salah dan dosa, tempatnya itu tadi. Kalau kita sebenarnya salahnya itu banyak sekali, tapi kalau kita segera bertobat, maka Allah itu maha banyak kasih dan sayang tadi. Kitab berada di sisi ars, memiliki sifat rahman, memiliki sifat ghadab, marah, memiliki sifat mengalahkan murkanya. Rahmat mengalahkan rahmat Allah mengalahkan murkanya. Ini dibutuhkan dengan nama Allah Al-Afu, Maha Pemaaf, Al-Ghafur, Maha Pengampun, At-Tawwab, Maha Penerima Taubat, di mana Allah begitu pemaaf, begitu mengampuni dosa-dosa hamba yang menerima taubat. Rahmat atau sifat penyayang merupakan lawan dari sifat ghadab tadinya. Yaitu sifat ghadab yaitu parah. Tapi Allah Maha, apakah orang yang mengikuti keridhaan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan yang besar? Ini pertanyaan dari Allah ini dalam Quran surat Ali Imran ayat 162. Allah bertanya, apakah orang yang mengikuti keridhaan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaannya? Karena kembali membawa kemurkaannya apa? Sudah diberikan petunjuk tetap balik mana? Sudah diberikan petunjuk tetap kembali kepada ke jalan biasanya, tidak mau berubah. Ya, kembali kemurkaan yang besar dari Allah dan tempatnya adalah jahanam, diancam ya. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Allah dalam hadis ini juga menunjukkan sifat Allah itu, menunjukkan bahwa sifat kita harus berharap kepada Allah dan harus mampu mengalahkan rasa takut. Jadi takut itu dihilangkan karena takut itu sifatnya setan. Kita harus berharap kepada Allah. Ya, sifat Allah itu bertingkat-tingkat ya. Sifat tauhid, sifat keimanan kita itu bertingkat-tingkat sesuai dengan pemahaman kita. Dan hadis yang tadi saya sampaikan merupakan kabar gembira bagi orang-orang yang berbuat dosa. Janganlah mereka berputus asa dari rahmat Allah. Dan menunjukkan juga bantahan bagi Jahmiyah, dan yaitu bahwa Allah itu maha
itu bahwa Allah itu tidak menerima tobat. Sesungguhnya Allah itu sangat menerima semakin menerima. Artinya bahwa ini juga hadis tadi juga merupakan bantahan bagi Jahmiyah dan Mu'tazilah serta yang mengikutinya pemahaman mereka di mana mereka menolak berbagai sifat yang telah disebutkan dalam hadis tadi. Ada aliran-aliran yang mereka menolak sifat-sifat Allah Maha rahmatnya mendahului murkanya. Semoga kita merenungi nama-nama sifat Allah dan semakin kita semakin yakin dan kita semakin sayang, semakin sadar bahwa kita ini memang manusia tempatnya salah dan dosa. Kita harus mendekat kepada Allah karena ancaman Allah kalau kita menjauh maka kita akan dikunci mati hati dan pikiran kita. Alhamdulillah dari semoga kita selalu dalam bimbingan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السر وقعت الكاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض بست الجبال بسا فكانت هباء منثورا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة يكون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سورة من الأولين وقالب من الآخرين على سرر متقابلين متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تشيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مردود وطاح ممدود وظل ممدود وماء مشكوك وفاكهة كثيرا لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش وفرش مرفوعة إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميد وظل من يحمد لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يشيرون على الحنس العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وإذا من أإنا لمبعوثون أو آباؤنا أولون قل إن أولين والآخرين لا مجعون لا مجعون إلا ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون من البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربوا شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقنا لكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن خالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالهم وننشئكم فيه ما لا تعملون ولقد علمتم نشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون
ولو نشاء لجعلناه حطاما فضلتم فتفكرون إن لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن منزلون لو نشاء لجعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تنظرون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمتقين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يسمعون فيه إلا المطهرون تنزلون من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدحنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم خير المدين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فراح ورحين وجنة النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من الكذبين ونزول من حميم وتسليم جاهد إن هذا لهو حق اليقين فسبح بربك العظيم صدق الله العظيم